Halo semuanya, saya Alisa dan saya akan menjelaskan materi tentang stem cell research and therapy atau penelitian dan terapi stem cell dan bagaimana telaahnya dalam etika biomedik. Sebelum masuk dalam pembahasan apa definisi dari penelitian dan terapi stem cell, saya akan menjelaskan sejarahnya dahulu. Sejarah penelitian dan terapi stem cell ditandai dengan perkembangan dan tantangan yang signifikan. Penelitian dan terapi stem cell memiliki sejarah yang kaya dan kompleks selama beberapa dekade. Konsep stem cell pertama kali diperkenalkan oleh peneliti Dr. James Steele dan Dr. Ernest McCulloch pada tahun 1960-an. Mereka melakukan penelitian inovatif pada stem cell hematopoietik yang bertanggung jawab atas pembentukan sel darah. Lalu, perkembangan teknologi fertilisasi in vitro atau in vitro fertilization pada akhir tahun 1970-an membuka kemungkinan baru untuk mempelajari perkembangan embrio. Pada tahun 1981, stem cell embryonik atau embryonic stem cells pertama kali diisolasi dari tikus oleh peneliti Martin Evans dan Matthew Kaufman. Hal ini merupakan terobosan signifikan yang meletakkan dasar bagi peneliti di masa depan. Kemudian, stem cell embryonik manusia atau human embryonic stem cells pertama kali diisolasi pada tahun 1998 oleh James Thomson dan timnya di Universitas Wisconsin. Penemuan ini memicu kegembiraan dan perdebatan etis akibat penggunaan embrio. Potensi stem cell embryonik manusia dalam pengobatan regeneratif menjadi jelas karena dapat berdiferensiasi menjadi berbagai jenis sel. Masuk ke awal tahun 2000-an, terjadi peningkatan minat terhadap penelitian stem cell dengan fokus pada pemahaman mekanisme diferensiasi stem cell dan pengembangan teknik untuk diferensiasi terkontrol. Para peneliti juga mengeksplorasi sumber stem cell alternatif seperti stem cell dewasa dan stem cell pluripotent diinduksi atau induced pluripotent stem cells. Pada tahun 2006, Shinya Yamanaka dan timnya mendemonstrasikan penemuan inovatif dengan memprogram ulang sel dewasa menjadi keadaan pluripotent, sehingga menghasilkan stem cell pluripotent diinduksi atau induced pluripotent stem cells. Metode ini mengabaikan beberapa masalah etika yang terkait dengan penggunaan stem cell embryonik. Kemudian di tahun 2010-an, bidang terapi stem cell mulai berkembang dengan uji klinis yang mengeksplorasi penggunaan stem cell untuk mengobati berbagai kondisi, termasuk penyakit jantung, cedera tulang belakang, dan gangguan degeneratif. Kemajuan telah dicapai dalam memahami imunologi transplantasi stem cell untuk mengurangi risiko penolakan. Memasuki tahun 2020-an hingga saat ini, penelitian yang sedang berlangsung terus menyempurnakan teknik terapi stem cell, meningkatkan keamanan, dan memperluas jangkauan kondisi yang dapat diobati. Bidang ini menghadapi pertimbangan etika, tantangan peraturan, dan kebutuhan akan uji klinis yang ketat untuk menetapkan keamanan dan kemanjuran terapi stem cell. Selanjutnya, masuk dalam pembahasan definisi stem cell. Definisi stem cell mencakup beragam karakteristik dan sifat. Stem cell atau sel induk adalah bahan mentah tubuh, sel yang menjadi sumber semua sel lain dengan fungsi khusus. Di bawah kondisi yang tepat di dalam tubuh atau laboratorium, sel induk membelah untuk membentuk lebih banyak sel yang disebut sel anak. Sel anak ini menjadi sel induk baru atau sel khusus atau diferensiasi dengan fungsi yang lebih spesifik, seperti sel darah, sel otak, sel otot jantung, atau sel tulang. Para peneliti mempelajari berbagai jenis stem cell. Ada beberapa kategori utama. Yang pertama adalah totipotent stem cells atau stem cell totipotent. Stem cell totipotent adalah sel-sel yang memiliki kemampuan untuk berdiferensiasi menjadi semua jenis sel dalam tubuh manusia, termasuk jenis sel embryonik dan ekstraembrio. Stem cell totipotent ditemukan pada tahap awal perkembangan embrio. Yang kedua adalah pluripotent stem cells, atau yang disebut dengan stem cell pluripotent. Stem cell pluripotent dapat berdiferensiasi menjadi sel-sel dari ketiga lapisan kuman, yaitu endoderm, mesoderm, dan ectoderm, sehingga menimbulkan beragam jenis sel.
Stem cell embryonik dan stem cell pluripotent diinduksi adalah contoh stem cell pluripotent. Yang ketiga adalah multipotent stem cells atau yang disebut stem cell multipotent. Stem cell multipotent yakni sel-sel yang memiliki potensi diferensiasi yang lebih terbatas dibandingkan stem cell pluripotent. Stem cell multipotent dapat memunculkan serangkaian jenis sel tertentu dalam jaringan atau organ tertentu. Stem cell dewasa atau stem cell somatik seringkali multipotent dan bertanggung jawab untuk memelihara dan memperbaiki jaringan tertentu sepanjang hidup suatu organisme. Dengan demikian, definisi stem cell mencakup sifatnya yang tidak berdiferensiasi dan juga potensinya untuk diferensiasi, serta mencakup kapasitas pembaharuan diri, sifat regeneratifnya, dan perannya dalam berbagai aplikasi terapeutik. Penelitian dan terapi stem cell hingga saat ini masih menjadi bahan perdebatan dan penyempurnaan. Selanjutnya, masuk ke dalam pembahasan sisi pro dan anti terapi stem cell. Di satu sisi, para pendukung penelitian dan terapi stem cell menekankan potensi kemajuan medis yang inovatif dan pentingnya etika untuk melakukan pengobatan yang dapat meringankan penderitaan manusia. Terapi stem cell menjanjikan untuk mengatasi berbagai kondisi medis, termasuk peradangan saraf dan cedera otak traumatis, dengan mengganti sel-sel otak yang hilang dan mengurangi peradangan saraf. Selain itu, para pendukungnya berpendapat bahwa terapi stem cell berpotensi berkontribusi pada penyembuhan luka dan regenerasi jaringan. Lebih jauh lagi, para pendukungnya menekankan pentingnya penelitian stem cell yang bertanggung jawab, menganjurkan peraturan dan pengawasan yang cermat untuk memastikan keselamatan pasien dan kemajuan penelitian stem cell yang sah. Di sisi lain, penentang penelitian dan terapi stem cell menimbulkan kekhawatiran etika yang signifikan, khususnya mengenai penggunaan stem cell embryonik manusia. Penghancuran embrio manusia untuk tujuan penelitian merupakan dilema etika utama yang membatasi pengembangan terapi klinis berbasis stem cell embrio manusia. Selain itu, para penentang berpendapat bahwa ketidakpastian dalam manfaat dan risiko yang terkait dengan uji coba pertama stem cell pluripotent pada manusia menimbulkan tantangan etika, khususnya dalam konteks pemilihan pasien dan persetujuan berdasarkan informasi. Lebih jauh lagi, beberapa penentang berpendapat bahwa potensi embrio dan sel somatik merupakan isu etika yang utama, dan mereka menegaskan bahwa argumen ini berada di tangan mereka yang menentang penelitian stem cell embryonik. Kemudian memasuki bagian yang terakhir, yaitu pertimbangan etisnya dalam etika biomedik. Terkait penelitian dan terapi stem cell, ada beberapa hal yang menjadi perdebatan dalam pertimbangan etisnya. Yang pertama, penggunaan stem cell embryonik. Masalahnya yaitu penggunaan stem cell embrio melibatkan penghancuran embrio manusia, meningkatkan kekhawatiran etika mengenai status embrio dan potensi pelanggaran kesucian hidup manusia, dengan anggapan bahwa embrio memiliki makna moral sejak saat pembuahan. Yang kedua, persetujuan yang diinformasikan. Persoalannya adalah, dalam uji klinis dan aplikasi terapeutik, mendapatkan persetujuan berdasarkan informasi atau informed consent sangatlah penting. Pasien dan donor harus diberi informasi lengkap tentang sifat prosedur, potensi risiko, dan ketidakpastian terkait terapi stem cell. Hal ini karena efek jangka panjang dari terapi tertentu tidak pasti, atau ketika pasien mungkin memiliki ekspektasi yang tinggi berdasarkan penelitian yang masih di tahap awal. Terakhir, yang ketiga, yaitu cloning reproduksi. Yang menjadi masalah yakni terdapat potensi cloning reproduktif, di mana embrio diciptakan dengan tujuan menghasilkan individu yang identik secara genetis, menimbulkan kekhawatiran etis mengenai implikasinya terhadap identitas, individualitas, dan potensi eksploitasi. Penentangan ini ditujukan pada cloning reproduktif karena dampak yang tidak dapat diprediksi dan potensi bahaya bagi individu yang dikloning, serta kekhawatiran yang lebih luas mengenai etika menciptakan kehidupan manusia dengan cara cloning ini. Sekian video penjelasan saya tentang penelitian dan terapi stem cell, serta konteksnya dalam etika biomedik. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa dalam ruang diskusi.